Jadi kesurupan yang sering terjadi di sekolah itu disebabkan oleh dua faktor ya, dari faktor kesurupan murni yaitu gangguan jin, dan kemudian faktor kedua adalah faktor psikologis atau emosional, yaitu pemberontakan mental dan psikologi yang terjadi di dalam otak si anak tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara menghadapi jika ada kasus kesurupan massal yang biasanya terjadi di sekolahan. Video ini juga merupakan review ya, atau ulasan pengobatan jarak jauh kepada sebuah sekolah ya di daerah Jawa Timur. Tepatnya lokasinya yaitu Sekolah SMK Diponegoro Tulakan, Pacitan, Jawa Timur, yang mana pada waktu itu terjadi kesurupan beberapa siswa, dan ada salah satu guru yang menghubungi kami untuk meminta bantuan dan solusi. Kemudian kami doakan dari jarak jauh dan pakai media air putih untuk menetralisir area di sekitar lokasi sekolah tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang sekolah tersebut aman dan selamat, tidak pernah terjadi gangguan lagi. Kemudian kita akan membahas tentang masalah fenomena kesurupan massal yang sering terjadi di sekolah itu. Kalau menurut kami, setelah beberapa tahun berdasarkan pengalaman kami, bahwa kesurupan massal yang sering terjadi di sekolah itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor kesurupan murni ya, yaitu dari gangguan jin. Dan yang kedua yaitu kesurupan dari alam bawah sadar siswa itu sendiri, yaitu kesurupan psikologis. Jadi kalau misalkan Anda tiba-tiba mengalami kejadian tersebut di sekolahan, itu jangan panik dulu ya, jangan takut, tenang. Kita harus cari tahu dulu ya penyebabnya, apa kesurupan jin atau kesurupan psikologis. Apa ciri-ciri dan tandanya? Yaitu kalau kesurupan jin itu biasanya jumlahnya sedikit, yang kesurupan itu 1 sampai 3 orang maksimal. Kemudian gerakannya aktif menyerang manusia, mulutnya vokal berbicara, matanya tajam, dan sadarnya itu lama jika diruqyah. Sedang kalau kesurupan yang bersifat mental atau psikologis itu biasanya kesurupannya sebentar ya, cepat sadar, tapi jumlahnya banyak, bisa sampai puluhan orang dalam sekali kesurupan. Kenapa bisa terjadi sebanyak itu? Jadi begini, biasanya kasus seperti itu terjadi di saat tertentu ya, contoh saat sedang ujian, sedang PKL, studi tour, wisata, dan intinya saat anak itu mengalami fisik yang sangat lelah, kemudian pikirannya stres, jiwanya kosong, akhirnya terjadilah semacam gerakan yang dipengaruhi dan dikendalikan oleh alam pikiran bawah sadarnya. Jadi ini lebih ke arah pemberontakan mental psikologis anak ya. Terus bagaimana cara mengatasinya jika ada kasus tersebut? Yang pertama, jika kasus kesurupan itu murni dari gangguan jin, maka harus dicarikan ahli peruqyah yang syar'i atau islami untuk minta bantuan, untuk dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian pakai media air putih untuk diminumkan, sehingga insya Allah itu bisa sadar dan normal kembali. Dan ingat, jangan sampai meminta bantuan kepada dukun musyrik, karena itu akan memperparah keadaan. Kemudian yang kedua, jika ternyata kesurupan itu adalah faktor psikolog anak, maka tindakan yang tepat itu sebetulnya hanya cukup menenangkan jiwa dan pikiran si anak. Pakai metode pembacaan ayat ruqyah juga boleh, tapi itu tidak terlalu berpengaruh ya. Dan justru jika ada yang
orang lain yang terpengaruh akan keadaan tersebut, maka kesurupan itu akan merembet ya, menular ke anak yang lain. Nah, dan ternyata inilah sebab utama kenapa selama ini sering terjadi ya kesurupan yang bersifat massal di sekolahan. Itu cuma semacam yang lain itu ikut-ikutan untuk ikut diperhatikan. Jadi jika kita sudah memahami masalah-masalah seperti ini, insya Allah ya kita akan mudah untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini. Semoga video ini bermanfaat sebagai ilmu jariah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.